Tulis adalah pekerjaan pokok bagi setiap karyawan ilmiah, mulai dari dosen, mahasiswa, peneliti, dan orang-orang yang terlibat dalam pendidikan, penelitian, dan pekerjaan ilmiah. Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai sarana komunikasi antara orang-orang yang hidup di masa sekarang maupun generasi yang akan datang, dalam rangka memajukan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Secara umum, karya tulis ilmiah dapat berupa laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi, monograf, dan artikel. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang kemudian diterbitkan di dalam jurnal atau majalah ilmiah. Artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang yang melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam sesuatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematika, metode, dan kaidah tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel ilmiah dapat diartikan sebagai karya tulis lengkap. Misalnya seperti laporan berita atau esai dalam majalah atau surat kabar. Sistematika di dalam artikel ilmiah secara umum terdiri dari yang pertama ada judul, kedua nama, alamat, dan surel penulis, ketiga ada abstrak, keempat ada pendahuluan, kelima ada bahan atau materi, keenam ada hasil pembahasan, ketujuh ada kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Penulisan nama dan alamat penulis adalah salah satu hal penting dalam menyiapkan artikel ilmiah. Bagian ini penting untuk permintaan informasi spesifik seperti permohonan reprint. Meskipun setiap jurnal memiliki aturan yang berbeda-beda tentang penulisan nama penulis, pada umumnya gelar akademik dan profesi tidak dicantumkan. Untuk penulis yang lebih dari satu, maka etika penulisan harus diperhatikan. Penulis yang memiliki kontribusi terbesar dalam penelitian dan penulisan ditempatkan pada urutan pertama. Selanjutnya diikuti oleh penulis-penulis berikutnya sesuai derajat kontribusi masing-masing penulis. Untuk alamat dan surel hanya ditulis milik penulis pertama saja. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang abstrak yang ada di artikel ilmiah. Pembuatan abstrak itu ada 4 cara. Yang pertama, tulisan versi pendek atau ringkasan dari karangan dan harus mengandung semua informasi yang dibutuhkan oleh pembaca. Dan yang kedua, informasi tersebut meliputi tujuan peneliti, metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan yang ketiga, hasil yang diperolehkan, dan yang keempat, signifikansi atau implikasi hasil penelitian. Selanjutnya, yang ketiga, umumnya jumlah kata dalam abstrak berkisaran antara 200 sampai dengan 400 kata. Dan yang terakhir, pembuatan abstrak harus memuat kata kunci, biasanya sebanyak 5 kata. Nah, di slide tersebut ada template jurnal dan penulisan abstraknya secara sistematis yang mencerminkan unsur tujuan penelitian atau kajian, review, metode, dan hasil penelitian. Selain itu, tulisannya secara efektif menggambarkan substansi tulisan lebih dari 250 kata. Semua tulisan dengan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD. Abstrak tidak boleh mengandung gambar, tabel, persamaan, dan sitasi. Abstrak dituliskan dengan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Letaknya menyatu pada template, bahan atau materi, metode.
Materi merupakan konsep-konsep yang berkaitan dengan fokus penelitian, baik berupa state of the art maupun penelitian terdahulu. Sedangkan metode merupakan penelitian berisi tentang pendekatan, penelitian, metode, jumlah populasi, dan sampel, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir, teknik analisis data. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Nadia Marina sudah menjelaskan beberapa materi tentang penulisan dalam artikel ilmiah. Nah, selanjutnya saya Firmansyah akan melanjutkan pembahasan tentang penulisan artikel ilmiah di bagian dalam hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama itu di bagian hasil dan pembahasan ini berisi tentang temuan penelitian dan pembahasannya. Jadi, jika di dalam hasil dan pembahasan harus ada berisi berupa tentang temuan atau penelitian dan juga pembahasan tentang apapun itu. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua ya. Hasil analisis statistiknya dipaparkan secara terperinci dalam bagian ini. Nah, di bagian ini itu hasil statistiknya itu harus dipaparkan secara terperinci. Maksudnya itu harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, harus tertata semua, maksudnya dicantumkan semua di dalam penulisan hasil dan pembahasan dalam artikel ilmiah. Nah, untuk ketiga itu ada berupa ilustrasi berupa tabel dan gambar juga ditampilkan di bagian ini. Nah, di dalam hasil dan pembahasan artikel ilmiah ini harus dicantumkan beberapa tabel atau gambar yang ditampilkan di bagian ini, harus dicantumkan maksudnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat, kita bisa memberikan komentar-komentar pendek terhadap tabel atau gambar yang ditampilkan. Nah, kita juga bisa memberikan komentar terhadap gambar atau tabel yang dicantumkan pada hasil dan pembahasan artikel ilmiah. Nah, terus yang kelima ada tabel dan gambar diberi nomor secara konsisten. Nah, seterusnya itu ada contoh pembuatan diagram. Nanti bisa dilihat langsung pada video yang sudah nanti akan dipaparkan ya di atas video tersebut. Terus ada juga contoh pembuatan tabel. Contohnya seperti ini. Di sini kan kayak ada tabel gitu ya. Ada wilayah Indonesia, lokasi penelitian, kategori madrasah, dan jumlah. Misalnya di wilayah Indonesia itu ada Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Terus di lokasi penelitian itu ada, kalau di Pulau Jawa kan seperti Jakarta, Jawa Tengah. Terus di luar Pulau Jawa seperti Sumatera Selatan ya. Nah, untuk contoh pembuatan gambar itu ada tingkat nasional, tingkat sektor pertanian, tingkat industri pertanian, tingkat organisme. Nah, dalam penyimpulan artikel ilmiah itu, yang pertama itu simpulan harus sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Maksudnya tujuan kita, ibaratnya kita punya tujuan ini, berarti harus selaras atau sejalan dengan tujuan tersebut dalam menyimpulkan. Terus yang kedua itu pada bagian ini juga, pada bagian simpulan ini, penulis dapat menjelaskan implikasi hasil temuan penelitiannya dalam pengembangan keilmuan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Nah, untuk di bagian daftar pustaka itu dalam penulisan artikel ilmiah umumnya, daftar pustaka dapat berupa buku, maksudnya itu buku yang diterbitkan atau buku beredisi, artikel jurnal, media massa, dan lain-lain yang relevan dengan pembahasan dan terbaru. Nah, untuk yang kedua itu perlu dicatat
bahwa aturan penulisan daftar pustaka harus konsisten dengan suatu gaya. Maksudnya misalnya apa, MLA atau ISO 690 dan lain-lain. Nah, untuk 3 itu pembuatan daftar pustaka itu lebih disarankan menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Zotero dan sebagainya. Contoh aturan dalam penulisan daftar pustaka. Kayak misalnya pada tabel itu di sebelah kanan ada sumber pustaka, terus di sebelahnya aturan penulisan. Kayak seperti sumber pustaka itu yang pertama kayak buku misalnya. Buku, aturan penulisan itu Armstrong, Karen 1994, A History of God, Valentine Books, New York.